Perkenalkan, nama saya Padilla Pratiwi. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 7. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan profesional BK. Nah, pengembangan profesional BK itu terdapat dari banyak poin-poinnya. Nah, tapi yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi profesional BK. Nah, yang pertama itu visi profesional BK. Nah, visi bimbingan dan konseling atau BK adalah cita-cita atau gambaran ideal tentang peran dan tujuan layanan bimbingan dan konseling di masa depan. Nah, contoh visi profesional BK itu terwujudnya peserta didik yang mandiri, berkarakter, dan berkembang secara optimal melalui layanan bimbingan dan konseling yang profesional. Nah, maknanya yang pertama itu mandiri. Peserta didik mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu berkarakter. Nah, memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual yang baik. Nah, yang ketiga itu ada profesional. Nah, layanan, bimbingan, dan konseling dilakukan berdasarkan ilmu, etika, profesi, dan kode etik konselor. Nah, yang kedua saya membahas mengenai misi profesional BK. Nah, misi dari bimbingan dan konseling adalah langkah atau strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, contoh dari misi profesional BK yang pertama itu memberikan layanan BK yang komprehensif. Itu terdiri dari bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua itu mengembangkan kompetensi konselor profesional melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap etis. Nah, yang ketiga itu ada mendorong kemandirian peserta didik dan mengenali potensi, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang keempat itu membangun kolaborasi antara konselor, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan peserta didik. Nah, yang kelima itu menegakkan kode etik profesi BK dalam setiap pelaksanaan layanan untuk menjaga integritas dan kualitas profesi. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Nah, dari fungsi pemahaman ini kita dapat membantu peserta didik memahami dirinya dari segi potensi, minat, bakat, dan lingkungannya agar dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang kedua itu ada fungsi pencegahan. Nah, dari fungsi pencegahan ini kita itu dapat membantu peserta didik mencegah timbulnya masalah dengan cara memberikannya informasi, pengetahuan, dan keterampilan hidup positif. Nah, yang ketiga tuh ada fungsi pengentasan. Nah, dari fungsi pengentasan ini kita dapat membantu peserta didik mengatasi masalah pribadinya atau sosial, atau belajarnya, atau karirnya. Nah, yang sedang dihadapinya gitu kan. Nah, yang keempat tuh ada fungsi pengembangan. Nah, kalau dari fungsi pengembangan ini kita dapat membantu peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya secara optimal agar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih berkarakter gitu. Nah, yang kelima itu ada fungsi penyaluran. Nah, dari fungsi penyaluran ini kita dapat menyalurkan peserta didik ke bidang studi, jurusan, atau kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari peserta didik ini tadi gitu kan. Nah, yang keenam itu ada fungsi adaptasi. Nah, dari fungsi adaptasi ini kita dapat membantu pihak sekolah menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, itulah dari fungsi-fungsi layanan bimbingan dan konseling. Tugas pokok profesi bimbingan dan konseling. Nah, adalah melaksanakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik mencapai perkembangannya yang optimal baik secara pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Nah, tugas dari profesi BK itu yang pertama ada menyusun program bimbingan konseling, yaitu merancang program layanan BK berdasarkan dari kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolahnya. Yang kedua itu ada melaksanakan layanan BK-nya. Nah, memberikan layanan bimbingan
pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai kegiatan seperti konseling individual, konseling kelompok, dan layanan klasikal. Nah, yang ketiga itu ada bisa melakukan penilaian dan evaluasi. Nah, itu menilai hasil efektivitas layanan BK serta perkembangan peserta didiknya. Nah, yang keempat itu melaksanakan tindak lanjut atau follow up. Nah, itu menyusun langkah lanjutan untuk membantu peserta didik yang masih memerlukan bimbingan. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan guru, wali kelas, orang tua, dan pihak-pihak lainnya gitu. Itu untuk mendukung keberhasilan dari layanan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, terus selanjutnya ada mengembangkan profesionalisme. Nah, itu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan diri lainnya. Nah, yang pertama itu ada layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu kita membantu peserta didik mengenal lingkungan barunya seperti sekolahnya, guru, atau aturan-aturan yang ada di sekolah gitu. Nah, yang kedua itu ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini kita memberikan informasi tentang bagaimana cara belajar yang efektif gitu ya kan, terus atau pemilihan karir gitu. Nah, yang ketiga tuh ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan ini itu menyalurkan peserta didik ke program atau jurusan kegiatan atau pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan dari peserta didik ini. Nah, selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Nah, layanan ini itu kita dapat membantu peserta didik memecahkan masalah pribadinya, sosialnya, belajarnya, atau karirnya itu melalui pertemuan tatap muka dengan konselor. Nah, selanjutnya itu ada layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan ini itu kegiatan kelompok untuk membahas topik-topik atau pengembangan diri dengan sosial. Nah, misalnya cara bergaul, manajemen waktu, atau yang lain-lainnya lah gitu kan. Nah, terusnya ada layanan konseling kelompok gitu. Nah, konseling kelompok ini kecil untuk membantu peserta didik yang memiliki masalah sejenis. Terus ada layanan konsultasi. Nah, konselor itu memberikan saran atau masukan kepada guru, orang tua, atau pihak lain yang terkait gitu kan. Terus ada layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini itu membantu menyelesaikan konflik antar siswa atau antar pihak lainnya gitu kan. Terus layanan evaluasi atau tindak lanjut. Nah, ini menilai efektivitas layanan yang telah diberikan dan merancang langkah lanjutan bagi peserta didik. Nah, ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini itu kemampuan memahami peserta didik secara mendalam, merancang, dan melaksanakan program BK yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta kita menilai hasil dari bimbingan dan konseling. Terus ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini itu penguasaan teori dan dari praktik bimbingan dan konseling, termasuk teknik konseling individual dan kelompok. Nah, penggunaan instrumennya itu ada tes sama non-tes, serta etika profesi dan konselor. Nah, terus ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini itu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, empati, dan berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Terus ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini itu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada kompetensi akademik khusus atau ilmiah. Nah, ini menguasai landasan ilmiah di bidang bimbingan dan konseling seperti psikologi, perkembangan, dan pendidikan. Nah, teori kepribadian dan perilaku, teori dan teknik konseling, metode penelitian dalam bimbingan dan konseling, serta etika dan hukum dari profesi BK. Nah, yang pertama itu ada menguasai landasan teori dan prinsip dari bimbingan dan konseling. Nah, ini memahami konsep dasar dari bimbingan dan konseling, seperti teori kepribadian, teori belajar, serta prinsip perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada mampu merancang dan melaksanakan program
bimbingan dan konseling. Nah, ini menyusun program bimbingan dan konseling secara sistematis. Nah, seperti tahunan, program semesteran, mingguan, bulanan, harian gitu kan. Nah, ini berdasarkan kebutuhan dari peserta didik serta kondisi sekolah. Nah, terus ada menguasai teknik layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini kita dapat mampu melaksanakan berbagai layanan seperti konseling individual atau konseling kelompok. Bisa bimbingan kelompok juga, atau layanan orientasi, layanan informasi, atau konsultasi dan mediasi. Nah, selanjutnya itu menggunakan instrumen dan alat asesmen BK. Nah, ini terampil menggunakan tes psikologis dan non-tes seperti angket, observasi, wawancara. Nah, ini untuk memahami potensi, minat, dan masalah peserta didik. Nah, selanjutnya mampu menilai dan mengevaluasi dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini kita bisa menilai efektivitas layanan yang diberikan dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau pengembangan dari peserta didik. Nah, selanjutnya itu menjalankan kode etik profesi konselor. Nah, ini menjaga kerahasiaan. Nah, menghormati martabat klien serta bekerja dengan integritas dan tanggung jawab profesional. Nah, selanjutnya ada mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, ini selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, penelitian, dan kegiatan profesional lainnya. Nah, kepribadian guru BK atau konselor yang kita harapkan itu adalah kepribadian yang mencerminkan kematangan, kestabilan emosionalnya, dan sikap positif yang dapat menjadi teladan serta menciptakan hubungan yang hangat dan empatik dengan peserta didik, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya paparkan. Mungkin dapat berguna bagi kalian semuanya. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya paparkan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.